Selamat siang. Ya, perkenalkan saya Farah Talfi yang bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya apakah benar ini dengan Ibu Tania? Ya, dengan saya di sini. Usianya berapa ya Bu? 20 tahun. Baik, benar ya Bu ya. Sebelumnya kita telah melakukan perjanjian untuk mendiskusikan tentang pengkajian kualitas hidup. Ya Bu ya, yang akan dilaksanakan pada saat ini. Nah, Ibu tenang saja, untuk dokumentasi yang saya dapatkan dari Ibu tidak akan saya bocorkan ke yang lain, tetapi untuk keperluan medis ya Bu ya. Begitu Ibu, apakah bisa kita mulai? Bisa dimulai. Oh ya. Untuk melakukan pengajian kualitas hidup ini saya membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Baik. Saya akan menjelaskan beberapa tujuan dari pengkajian kualitas hidup. Nah, apa sih kualitas hidup di sini ya? Kualitas hidup ini itu persepsi individu dari posisi laki-laki atau wanita dalam hidup ditinjau dari budaya dan sistem nilai kesenangan dan perhatian mereka. Nah, di sini tuh tujuannya untuk memperoleh kepuasan apa yang dilakukan dan memperoleh kualitas hidup yang dapat menggambarkan kehidupan Ibu sehari-hari. Bisa dimengerti Ibu? Bisa. Lebih simpelnya nanti kualitas hidup ini itu menggambarkan bagaimana kehidupan Ibu sehari-hari, apakah Ibu merasa puas atau sangat buruk atau buruk, kemudian bagaimana pekerjaan Ibu selama Ibu melaksanakan kehidupan ini, kemudian juga untuk mengetahui status kesehatan Ibu. Jadi ya Bu ya, bisa kita mulai ya Bu ya? Bisa. Ya, Ibu nanti hanya perlu menjawab sekitar 26 pertanyaan ya Bu ya. Lumayan banyak ya Bu ya. Iya. Nah, di sini saya akan jelaskan beberapa angka yang nanti Ibu bisa menjawabnya hanya dengan menggunakan angka, tidak apa ya Bu ya. Untuk angka yang pertama di sini menandakan sangat buruk, kemudian untuk angka yang kedua menandakan buruk, angka yang ketiga menandakan biasa-biasa saja, kemudian angka yang keempat menandakan baik, dan angka yang kelima menandakan sangat baik. Begitu ya Bu ya. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Bagaimana menurut Ibu kualitas hidup Ibu saat ini? Apakah Ibu merasa cemas, merasa sangat baik, merasa buruk karena banyak masalah yang menimpa? Biasa-biasa saja. Kita lanjut. Seberapa puas Ibu dalam menghadapi kesehatan Ibu? Memuaskan. Nah, untuk yang pertanyaan ketiga ini saya menjelaskan tentang seberapa sering Ibu telah mengalami hal-hal dalam 4 minggu terakhir ini. Ada sekitar 9 ya Bu. Dari lanjut pertanyaan sebelumnya, pertanyaan yang ketiga, seberapa jauh rasa sakit fisik Ibu dalam mencegah beraktivitas sesuai kebutuhan Ibu? Sedikit. Seberapa sering Ibu membutuhkan terapi medis? Tidak pernah. Berarti kehidupan Ibu selama ini sehat-sehat saja. Ya, alhamdulillah. Kemudian seberapa jauh Ibu dapat menikmati Ibu? Kemudian seberapa jauh Ibu sangat menikmati hidup Ibu? Puaskah dengan kondisi Ibu saat ini? Apakah Ibu merasa ada yang kurang ketika ingin membeli sesuatu atau yang lain? Sangat sering. Nah, pertanyaan selanjutnya ya Bu, seberapa jauh Ibu merasa hidup Ibu sangat berarti? Sangat sering. Seberapa jauh Ibu mampu berkonsentrasi, misalnya berkonsentrasi dalam status kesehatan Ibu, dalam melakukan pekerjaan rumah mungkin? Sangat sering juga. Dan secara umum
seberapa aman ibu merasakan kehidupan ibu sehari-hari? Sangat sering sama. Kemudian seberapa sehat lingkungan ibu tinggal saat ini dengan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan rumah ibu? Misalnya sarana transportasi, mungkin bersosialisasinya seperti itu. Sangat sering. Berikut yang pertanyaan selanjutnya itu tentang seberapa penuh ibu dalam mengalami hal-hal 4 minggu terakhir ini ya Bu ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah ibu memiliki vitalitas yang cukup untuk beraktivitas sehari-hari? Sering sekali. Apakah ibu dapat menerima penampilan tubuh ibu seperti tidak glamor, mungkin hanya biasa-biasa saja, sederhana gitu? Sepenuhnya dialami. Apakah ibu memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Sering kali. Seberapa jauh ketersediaan informasi bagi kehidupan ibu dari hari ke hari? Misal ibu mendengar berita tetangga sebelah mungkin, atau status Sering kali. keluarga sendiri. Nah, seberapa sering ibu memiliki kesempatan untuk bersenang-senang, untuk menyenangkan diri sendiri? Mungkin bisa pergi jalan-jalan bersama keluarga atau bersama suami? Sepenuhnya dialami. Baik. Lanjut. Seberapa baik kemampuan ibu dalam bergaul? Bersosialisasi. Baik. Seberapa puaskah ibu dengan tidur ibu? Misal ibu tidur jam 8, bangun jam 4 fajar, seperti itu. Memuaskan, alhamdulillah. Seberapa puaskah ibu dengan kemampuan ibu dalam menampilkan aktivitas sehari-hari, misal menyapu, mengepel, atau mengurusi rumah, seperti itu Bu? Memuaskan. Seberapa puaskah ibu dengan kemampuan ibu bekerja? Biasa saja. Biasa saja. Seberapa puaskah ibu terhadap diri ibu sendiri? Sangat puas. Seberapa puaskah ibu dengan hubungan personal atau sosial? Biasa-biasa saja. Seberapa puaskah ibu dengan kehidupan seksual ibu? Biasa saja. Kita pertanyaan selanjutnya ya Bu. Ya. Masih ada sekitar 5. Seberapa puaskah ibu dengan dukungan yang ibu peroleh dari teman ibu? Memuaskan. Seberapa puaskah ibu dengan kondisi tempat tinggal ibu saat ini? Memuaskan, alhamdulillah. Seberapa puaskah ibu dengan akses pada layanan kesehatan? Misal Biasa-biasa saja. seberapa puaskah ibu dengan transportasi yang harus dijalani? Biasa-biasa saja. Untuk pertanyaan terakhir, itu merujuk pada seberapa sering ibu merasakan atau mengalami hal-hal dalam 4 minggu terakhir. Ini pertanyaan terakhir ya Bu. Seberapa sering ibu memiliki perasaan negatif atau seperti feeling blue atau kesepian, putus asa, atau mungkin pernah depresi, merasa cemas terhadap masa depan anak-anak, seperti itu? Cukup sering. Baik Bu. Nah, ini pengajiannya sudah selesai. Nanti untuk hasilnya saya akan memanggil ibu ya Bu ya. Bu nanti bisa menunggu di luar terlebih dahulu gitu ya Bu ya. Ibu Tania, Ya.
saya menjumlahkan keseluruhan total nilai, ibu dalam kondisi baik. Nah, karena nilai yang saya dapatkan sejumlah 60,75, sedangkan pada kriteria baik itu skor antara 50 sampai ibu bisa mempertahankan kualitas hidup ibu saat ini. Jika ingin meningkatkan akan menjadi lebih baik ya Bu ya. Begitu. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Baik, jika tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, sama-sama.